Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang materi kita, yakni personality ataupun kepribadian. Seperti yang telah kalian kerjakan di minggu lalu tentang pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan diri kalian. Nah, itu nanti akan mengungkapkan kepribadian apa yang kalian miliki. Setiap orang memiliki kepribadian masing-masing. Jika dilihat dari gambar, ya ini ada berbagai jenis macam karakter. Ada yang happy, selalu ceria, ada juga yang pemurung, ada juga yang pemarah, ya seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa setiap manusia, setiap orang, walaupun mereka anak kembar, memiliki kepribadian yang berbeda. Nah, kepribadian manusia itu dibagi menjadi 4. Nah, menurut Gordon Allport, ya, kepribadian itu adalah sesuatu yang terdapat dalam diri individu yang membimbing dan memberi arah kepada seluruh tingkah laku individu yang bersangkutan. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu sesuai dengan kepribadian kita. Faktor-faktor pembentuk kepribadian itu sendiri dibagi menjadi 2, yakni faktor internal atau faktor bawaan. Ini dari lahir ya, jadi kalau faktor internal itu memang susah untuk dirubah karena ini bawaan dari lahir. Dan yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan sendiri ini dipengaruhi oleh bagaimana kita tumbuh dan berkembang di suatu lingkungan tertentu. Misalkan, jika kita tumbuh dan berkembang pada lingkungan yang taat agama, otomatis kita akan tumbuh dan kembang menjadi seseorang yang taat agama. Tapi berbeda dengan anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan misalkan lingkungan anak yang tidak bersekolah atau putus sekolah, pasti kita juga akan terbawa seperti itu karakter kita, menjadi anak yang malas untuk belajar, malas untuk sekolah, dan lebih memilih untuk menjadi pengamen atau pengangguran. Itu adalah faktor eksternal. Jadi dimanapun kita, pada situasi apapun, itu akan mempengaruhi hasil dari kepribadian kita dan tingkah laku kita. Jadi yang mempengaruhi kepribadian kita adalah 2 faktor, internal dan eksternal. Nah, ini adalah 4 kepribadian menurut Hippocrates. Yang pertama, kepribadian sanguinis. Yang kedua, kepribadian melankolis. Yang ketiga, kepribadian koleris. Dan yang keempat, kepribadian flegmatis. Mungkin dari kalian ada yang sudah pernah dengar apa itu kepribadian sanguinis atau melankolis. Kalau melankolis, itu yakin pasti kalian pernah mendengar ya, tapi tidak tahu, tidak paham apa itu kepribadian melankolis ya. Nah, ini jika kalian lihat, kalian amati di layar, 4 kepribadian ini memiliki peranan yang berbeda-beda, sifat yang berbeda-beda. Yang di dalam lingkaran warna ungu itu adalah sifat negatif mereka. Sedangkan yang ada di luar atau di dalam kotak itu adalah sifat positif mereka. Bisa dilihat jika sanguinis ini termasuk tipe anak yang fun way. Jadi membawakan sesuatu itu secara lucu atau jenaka. Jadi mereka lebih suka bercanda ya. Sikap positifnya bisa kalian lihat di situ adalah mereka selalu bersahabat, memiliki sifat yang humble, hangat atau mudah bergaul ya. Mempunyai belas kasihan, responsif, antusias, ramah, dan juga banyak bicara. Tapi sisi negatifnya, mereka ini kurang disiplin. Emosi mereka cenderung labil, tidak produktif, egosentris, dan suka membesar-besarkan masalah. Itu sifat dari sanguinis. Jadi bagi kalian yang kemarin hasilnya sanguinis, bisa kalian cermati apakah memang seperti itu sifat kalian ya.
Sedangkan untuk koleris sendiri, koleris di sini adalah mawe. Mawe itu berarti keras kepala kalau Belinda artikan ya. Sikap positif atau sifat-sifat yang dimiliki, ya ini berkemauan keras, independen tuh mandiri ya, tidak bergantung sama orang lain, memiliki visi, orangnya praktis, tidak ribet, produktif, tegas, dan merupakan sosok pemimpin. Tapi sikap negatifnya adalah mereka ini dingin, cepat puas terhadap diri sendiri, ceroboh, memiliki sifat yang dominan, lalu sulit mengampuni, sarkastis, dan juga pemarah. Ini ditulis kejam ya, mungkin kalau dia sudah tersulut emosi, sudah marah, ini bisa meledak-ledak sehingga menyebabkan perilaku yang tidak semestinya ya. Yang ketiga adalah plekmatis. Plekmatis ini bisa dilihat kalau dari emotnya ini santai ya, easy way, santai lah. Kalau anak bahasa sekarangnya santuy ya kan. Nah, sifat dan sikap positifnya mereka ini tenang, kalem, lalu memiliki penilaian yang objektif, diplomatis, efisien dan teratur, cuek atau tidak peduli, praktis, terkadang juga humoris, dan dapat diandalkan. Untuk sifat negatifnya, ya ini cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda pekerjaan, tidak punya motivasi. Jadi mereka ini lebih bergantung ke orang lain. Kalau orang lain pilih A, ikut A. Kalau orang lain pilih B, ikut B. Tidak ada motivasi dalam diri sendiri untuk jadi dirinya sendiri ya. Cari aman sendiri, tidak tegas, kikir, dan juga egois. Itu sifatnya plekmatis. Lalu ada juga melankolis. Nah, melankolis ini kalau dilihat dari emotnya, ini emot sedih ya. Jadi mereka ini lebih mengutamakan perasaan daripada akalnya. Ya, sifat positifnya ya ini berbakat, analitis. Analitis ini berarti dia ini tanggap terhadap lingkungan atau situasi di lingkungannya. Ya, perfeksionis, maunya selalu sempurna, tekun, disiplin, dan rela berkorban. Sedangkan untuk sikap dan sifat negatifnya, ya ini dia ini lebih condong ke arah pemurung, mungkin karena dia diamnya tadi ya, karena berperasaan, jadi lebih kuat perasaannya, peka terhadap sesuatu, dan juga karena dia tidak banyak omong, akhirnya dia menjadi pemurung ya. Lalu pembalas, berpusat pada diri sendiri, jadi sesuatu itu selalu dipusatkan pada dirinya sendiri. Berpikir negatif, kurang bermasyarakat ya, karena dia tidak easy going seperti yang lainnya. Lalu juga perasa dan teoritis. Jadi apa-apa itu selalu dipendam sendiri dan juga disimpulkan sendiri. Itu makanya mengapa dia disebut berpusat pada diri sendiri. Kalau misalkan ada sesuatu disimpulkan sendiri, oh sepertinya itu tadi membicarakan tentang saya, padahal tidak. Nah, itu artinya berpusat pada diri sendiri. Seperti itu ya. Lalu bagaimana jika kalian memiliki hasil analisis double? Misalkan ada yang sanguinis dan koleris, atau ada yang melankolis dan plekmatis. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk sekarang cukup kalian tulis di buku kalian sifat-sifat dari masing-masing personality. Kalau hasil kalian koleris, berarti kalian bisa menulis sifat dan sikap koleris, positif dan negatifnya apa, begitu juga yang lainnya. Untuk yang hasilnya double, kita akan cermati dan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kalau misalkan ada yang kurang paham dari bahasa yang ada di slide, bisa kalian tanyakan ke Bu Linda lewat WA boleh, ataupun langsung di kolom komentar ya.
Terima kasih untuk hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.